Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel Edi Samuler Tutorial. Di kesempatan kali ini ada servisan handphone, yaitu kiriman dari salah satu sahabat subscriber. Beliau sebelumnya sudah konsultasi via WhatsApp untuk menanyakan kerusakan iPhone 6s Plus. Dengan kerusakan sudah ditulis sama beliau, yang intinya untuk perbaikan di bagian kamera belakang. Karena untuk di bagian kamera belakang, saat pengambilan foto dan pengambilan perekam video, itu modul kameranya sering gerak dan tidak bisa fokus, teman-teman. Oke, setelah saya unboxing, kita coba untuk menyalakan handphonenya, yaitu untuk proses pengecekan terlebih dahulu sebelum kita membongkarnya. Oke, kita cek. Sengaja saya coba untuk koneksikan menggunakan charger untuk jaga-jaga kalau baterainya habis, teman-teman. Kita coba buka kameranya. Oke, seperti ini. Kita coba fokuskan di suatu benda. Oke, ini sementara bisa fokus, namun ada pergerakan kamera ya teman-teman, agak bergerak sedikit. Jadi ada getaran di bagian kameranya seperti itu, agak goyang untuk pengambilan video atau pengambilan gambar, teman-teman. Ini untuk di bagian foto, yang tadi awalnya itu video. Ini sedikit agak tenang meskipun agak gerak sedikit ya teman-teman. Jadi ada pergerakan sedikit atau getaran sedikit di bagian kameranya. Jadi seperti itu, teman-teman. Meskipun kita memegang handphone itu sudah tenang dan fokus, namun untuk kameranya tetap saja ada gerakan. Sedangkan untuk di bagian kamera depan masih bisa berfungsi dengan normal, dan hanya kendala di bagian kamera belakang yang sering gerak, tidak bisa fokus. Oke, kita matikan dulu infonya dan kita buka untuk skrup yang ada di bagian bawah. Oke, di tahap ini saya tidak menggunakan blower, langsung saya bongkar menggunakan ujung kuku jempol. Tapi kalau saran saya, bisa atau lebih baik menggunakan penghangat seperti blower atau alat separator untuk jaga-jaga atau untuk mempermudah pembongkaran, yaitu untuk melemahkan lem pada LCD yang ada di bagian samping backdoor atau di bagian bezelnya. Kita cari celah seperti ini. Hati-hati, di bagian atas itu adalah bagian letak fleksibel LCD. Kita pelan-pelan untuk membukanya. Jadi seperti itu. Posisi letak fleksibel LCD ada di bagian atas. Karena untuk di bagian fleksibel itu ada beberapa jalur ya teman-teman, atau ada beberapa soket fleksibel yang terdiri dari fleksibel LCD, fleksibel touchscreen, dan juga fleksibel kamera depan. Oke, kita cari tatakan, yaitu untuk pengaman. Karena saya tidak membongkar total, hanya saya buka LCD-nya saja. Dan ini adalah speaker bekas dari Nokia. Perhatikan saat saya melepas bagian lapisan speakernya, yang terdiri dari ada lilitan tembaga. Kita angkat, di bagian dalam itu ada lempengan logam, dan di bagian tengahnya kita ambil, dan di bagian ini ada dua lapisan. Yang di bagian tengah itu adalah magnet, sedangkan di bagian bawah itu adalah logam biasa atau besi biasa, teman-teman. Jadi kita manfaatkan untuk mengambil magnet yang ada di bagian tengah seperti ini. Jadi bentuknya itu tipis ya teman-teman, tipis, tidak tebal, dan juga tidak terlalu panjang. Oke, perhatikan di bagian ini saya coba meletakkan yaitu magnet ke bagian
samping kamera atau di bagian samping modul kameranya. Ini tahap alternatif sebelum kita mengganti kamera atau sebelum kita membongkar total di bagian modul lensa kameranya atau di bagian kameranya. Jadi ini tanpa membongkar kamera ya teman-teman. Setelah itu kita gunakan solasi anti ground atau solasi kuning seperti ini, yang tujuannya agar di bagian magnet yang kita kasih tidak mudah terlepas atau tidak mudah pindah tempat. Oke, kenapa saya menggunakan magnet? Yang tujuannya untuk menyetabilkan modul kamera atau di bagian sensor modul kameranya agar tidak mudah bergerak atau tidak mudah goyang teman-teman. Perhatikan di bagian ini setelah kita coba presisikan LCD-nya. Jadi sebelum kita perakitan, kita cek dulu setelah kita kasih magnet itu ada gangguan atau seperti ketebalan magnet atau tidak setelah kita memasang LCD. Jadi sebelum kita pasang LCD-nya atau sebelum kita rakit, kita coba cek dulu kepresisian LCD antara bagian modul kamera yang sudah kita kasih magnet. Sedangkan untuk bagian lensa kamera belakang ini sengaja saya cek apakah ada debu di dalam atau tidak teman-teman. Oke, sepertinya masih bagus, masih bersih dan masih jernih. Tidak ada debu di dalam kameranya. Selanjutnya kita coba untuk pengecekan ulang, yaitu untuk mengetes kamera belakang. Apakah setelah kita kasih magnet untuk modul kameranya bisa berfungsi dengan normal, masih goyang atau tidak, dan bisa fokus atau tidak teman-teman. Oke, ini adalah hasilnya. Sudah bisa tenang untuk pengambilan gambar. Ini dari jarak jauh saya coba fokuskan dan saya zoom paling full. Ini terlihat jelas dan bisa fokus ya teman-teman. Oke, meskipun ada tulisan yang sangat kecil saat kita mengambil gambar dari jarak jauh dan kita zoom paling full, itu kelihatan jelas untuk huruf ataupun angka ya teman-teman. Kita fokuskan suatu huruf atau salah satu angka, itu bisa sangat fokus sekali dan sudah tidak ada pergerakan seperti kamera goyang atau kamera gerak sendiri. Jadi sangat tenang untuk pengambilan gambarnya, bisa kita fokuskan salah satu huruf. Dan untuk kita cek lebih dalam, yaitu untuk mengetahui setelah kita kasih magnet, sebelum kita rakit kembali infonya, kita cek secara keseluruhan fungsi dari kamera belakangnya. Oke, ini saya coba untuk tes sedikit agak lama, yaitu untuk memastikan kameranya gerak atau tidak teman-teman, dan bisa difokuskan atau tidak. Ini jaraknya cukup lumayan jauh ya teman-teman dari benda yang saya ambil gambar, dan juga saya fokuskan salah satu huruf yang paling kecil, itu sangatlah bisa ditangkap dengan fokus dan sangat jernih. Jadi untuk hasil kameranya sudah tidak goyang dan bisa fokus kembali teman-teman, dengan hasil yang bersih dan sangat jernih. Ini adalah hasilnya setelah kita ambil foto dan kita coba untuk zoom kembali. Ini masih sangat tajam dan bersih ya teman-teman. Sangat tajam dan bersih tanpa harus kita mengganti kameranya dulu. Jadi alternatifnya seperti itu sebelum kita terlanjur membeli kamera yang baru atau sebelum kita mengganti kamera, kita bisa berusaha perbaikan seperti itu. Karena biasanya penyebab modul kameranya itu goyang atau gerak, itu biasanya disebabkan oleh handphone sering jatuh.
Jadi untuk sensor pergerakan modul fokusnya itu terganggu teman-teman. Oke, jadi usahakan, kalau saran saya, kita bisa menggunakan atau mencari magnet yang tipis dan kecil saja. Jangan yang besar ataupun jangan yang magnet terlalu kuat. Karena kalau menggunakan magnet yang terlalu kuat, itu bisa menyebabkan kameranya tidak bisa fokus. Bisa fokus namun kalau jarak dekat. Kalau jarak jauh biasanya tidak bisa fokus teman-teman. Setelah saya coba pasang kembali atau kita rakit LCD-nya, kita cek kepresisian LCD dan juga frame-nya. Masih sama rata dan presisi, tidak terganggu atau tidak mengganggu LCD teman-teman. Karena kita atau saya menggunakan magnet yang tipis dan kita letakkan di posisi yang tidak mengganggu letak LCD-nya. Setelah kita cek sudah berhasil dan sudah positif untuk perbaikannya sudah sukses, selanjutnya kita tinggal merakitnya kembali dan pasang skrup, dan kita cek ulang sebelum infonya kita serahkan ke pelanggan. Jadi ini saya coba cek ulang setelah perakitan sebelum saya kirim balik ke alamat beliau, yaitu dari Semarang. Kita coba cek lebih dalam lagi. Oke, ini jarak jauh. Dari jarak jauh saya coba zoom paling full di bagian huruf atau tulisan yang paling kecil. Oke, sangat bersih dan sangat tajam, bisa fokus untuk pengambilan gambar yang tulisannya sangat kecil sekali teman-teman. Oke, seperti itu. Jika kita tidak zoom, tidak begitu kelihatan hurufnya, namun setelah kita zoom itu sangat jernih dan sangat tajam. Meskipun jarak jauh masih kelihatan tulisannya sangat jelas dan tidak blur teman-teman. Sedangkan untuk di bagian kamera depan itu masih bisa berfungsi dengan sangat normal. Oke, ini adalah hasil gambar foto. Setelah saya mengambil gambar dari foto, saya coba zoom kembali. Hasilnya seperti ini teman-teman. Hasilnya sangat bagus, real, fokusnya tidak terganggu dan tidak blur. Sangat tajam sekali dan sangat jelas sekali untuk hasil fotonya. Oke, kita coba cek ulang dengan huruf yang sangat kecil sekali, yaitu di bagian ini. Ini hurufnya hampir tidak kelihatan kalau dari jarak jauh teman-teman. Kita coba untuk pengambilan video. Yang awal tadi itu pengetesan foto kamera ya teman-teman, sedangkan yang ini adalah video kameranya. Ini meskipun menggunakan media dengan huruf yang sangat kecil sekali, bisa ditangkap atau bisa fokus dengan jernih. Sedangkan untuk di bagian huruf atau angka yang besar, jauh lebih kelihatan sangat jelas teman-teman. Ini saya coba untuk jarak jauh, jarak dekat, kameranya itu masih goyang atau tidak, atau kameranya masih gerak atau tidak. Oke, saya coba untuk merekam. Ini adalah perekam video. Hasil gambarnya sangat tenang dan tidak gerak-gerak lagi seperti awal ya teman-teman. Sangat tenang, pengambilan gambarnya bisa fokus dari salah satu huruf atau bagian satu benda atau media yang saya gunakan. Oke, dari jarak jauh bisa tenang dan fokus untuk pengambilan videonya. Kita coba untuk putar hasil dari perekam videonya teman-teman. Dan ini adalah hasilnya. Untuk perekam video hasilnya bisa tenang dan juga bisa fokus kembali. Hasilnya tetap jernih dan bersih karena masih menggunakan kamera dari original bawaannya tanpa kita mengganti kamera yang baru. Oke,
Sudah sukses untuk pengerjaannya dan semoga tutorial selalu bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.